فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. باب فضل من مات له الولد. Bab keutamaan seseorang yang kematian anaknya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah الأدب المفرد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. Menyampaikan kepada kami Ismail, dia berkata menyampaikan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun, tidaklah meninggal bagi seseorang dari kalangan muslimin 3 orang anak, fatamassahun nar, kemudian disentuh api neraka. Al-fa'il thalathatun minal walad, artinya yang meninggal 3 anak. Sedangkan li ahadin minal muslimin artinya anak milik salah seorang muslimin. Tidaklah seseorang kehilangan 3 anaknya meninggal kemudian disentuh api neraka. Artinya enggak mungkin seorang anak atau seorang bapak, orang tua yang wafat 3 anaknya, kehilangan 3 anaknya kemudian disentuh api neraka, dikatakan tidak mungkin. Illa tahillatul qasam, kecuali penunaian sumpah. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wa in minkum illa wariduha, tidaklah kalian pasti akan memasukinya. Ini qasam. Yang mau tidak mau mereka harus melewati. Barakallahu fikum. Mereka enggak akan disentuh api neraka kecuali tahillata al-qasam, penunaian sumpah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dalam salah satu ayatnya, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Kata Allah, tidaklah dari kalian pasti akan memasukinya, dan ini bagi Rabbmu sesuatu yang sudah diputuskan, sudah keputusan yang pasti. Apa maknanya? Fal ma'na la tamassahun nar illa massatan misla tahillat qasamil halif ay qadru ma yahillu bihil qasam. Artinya tidak disentuh kecuali sedikit saja sekedar penunaian sumpah. Dan tafsir dari ayat ini, wa in minkum illa wariduha, yang sahih wallahu taala alam adalah melewatinya. Melewatinya di atas sirat. Sebagian mereka melewatinya dengan cepat, sebagian lagi melewatinya seperti kilat, ada yang seperti angin yang berhembus kencang, ada yang seperti kuda yang cepat, kuda pacu, ada yang seperti berlari. Bagaimana kira-kira? Dia merasakan panasnya sebentar. Apalagi yang diriwayatkan merangkak. Dan sebagian lagi tersungkur ke dalam api neraka karena fiha kalalib. Kalalib itu seperti cangkolongan besi, ya, mengkait, ya, kait-kait dari besi yang mengkait siapa yang memang layak untuk masuk neraka. Maka ini mau tidak mau harus lewat. Walaupun dia mukmin saleh taqi,
Bahkan para anbiya wa salihin, para aulia, semuanya melewati. Karena Allah sudah bersumpah, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian pasti akan memasukinya. Baru setelah itu Allah selamatkan orang-orang yang baik, wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Kami biarkan di dalamnya orang-orang zalim tersiksa. Sehingga barakallahu fikum disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seseorang kehilangan anak-anaknya wafat, maka dia memiliki keutamaan. Apa itu? Tidak disentuh api neraka. Kecuali sekedar tahillatul qasam. Sekedar apa yang sudah Allah pastikan dengan sumpah bahwa mereka pasti melewatinya. Itu saja. Tidak lebih. Dan ini keutamaan seorang yang kehilangan anaknya. Hadis-hadis seperti ini bisa menjadi takziah. Bisa menjadi takziah. Apa itu takziah? Hiburan bagi orang yang kena musibah. Ketika dia sedih, anaknya meninggal, diingatkan. Rasulullah SAW bersabda demikian. Hadis yang berikutnya masih berkait dengan kematian anak. Qala haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ghayyas. Qala haddatsana abi an Talq ibn Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sabiyyin. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sabi, dengan membawa anaknya. Faqalat, maka wanita itu berkata, ud'u lahu, ya Rasulullah, doakanlah untuknya, doakan kebaikan untuk anak ini. Faqad dafantu salasatan, faqad dafantu salasatan. Ya Rasulullah, doakan anak ini dengan kebaikan. Aku sudah menguburkan 3 anakku. Artinya dia punya anak meninggal, punya anak meninggal, punya anak meninggal. Maka ini yang keempat ini khawatir meninggal lagi. Maka didatangkan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'u lahu, doakanlah dia dengan kebaikan-kebaikan. Karena aku sudah mengubur 3 anakku. Artinya sudah kehilangan 3 anakku. Faqala, maka Nabi bersabda, ihtadarti bihadarin syadidin minan nar. Berarti engkau telah berlindung dengan benteng yang kokoh, yang syadid, dari api neraka. Artinya engkau terlindungi dengan benteng yang kokoh dari api neraka. Ma huwa al-fiqh min hadzal hadits? Apa fikih hadis ini? Kalau hidar maknanya haid, tembok atau benteng. Wa kullu ma hala bainaka wa baina syai' fa huwa hidar. Semua yang menghalangi kamu dari sesuatu dikatakan hidar. Artinya hidar adalah benteng atau penghalang. Wal ihtidar ittikhadul hadira. Sedangkan ihtidar maknanya engkau berlindung dengan sesuatu. Dan ini barakallahu fikum, kalau dikatakan berlindung dengan benteng yang kokoh dari api neraka, berarti dia di mana? Di dalam jannah. Berarti dia di dalam jannah. Dan semua keutamaan-keutamaan yang dijanjikan dalam hadis-hadis sahih bagi orang tua yang kehilangan anaknya, semuanya dengan syarat yang sama. Dia sabar menerima musibah tersebut. Dia sabar menerima musibah tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihatkan pada wanita yang menangis di kuburan dengan kalimat isbiri wahtasibi. Isbiri wahtasibi. Sabarlah dan mengharapkan hisab. Sabarlah dan mengharapkan pahala di akhirat. Maka kalau dia sabar, dia mendapatkan hisab, mendapatkan pahala di akhirat. Wa ma hiya al-fadilah
Apa fadilahnya yang dijanjikan? Ihtadarti bihadarin atau bihadarin syadidin minan nar. Engkau telah berlindung dengan benteng yang kokoh dari api neraka. Dengan kehilangan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dan hadisnya sahih. Hadis yang pertama tadi 143 disebutkan sahih dalam takhrij sunnah. Yang 144 juga demikian sahih dalam al-birri was-silah. Dan juga dalam adab. Yang 145 yang akan kita baca juga sahih dalam silsilah al-hadits sahihah, juga dalam al-birr was-silah. Qala haddatsana Ayyash qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id al-Jurairi an Khalid al-Absi qala mata ibnun li fawajadtu alayhi wajdan shadidan faqultu ya Aba Hurairah ma sami'ta min an-nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an tusakhi bihi anfusana an mautana qala sami'tu min an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul sigharukum da'amisul jannah. Kita katakan tadi bahwa hadis-hadis seperti ini menjadi apa? Takziah, menjadi penghibur bagi orang yang kena musibah, khususnya musibah kematian anaknya. Diriwayatkan dalam riwayat berikut dari Ayyash, qala haddatsana Abdul A'la, dia berkata menyampaikan kepada kami Sa'id al-Jurairi dari Khalid al-Absi. Kata Khalid al-Absi, aku kehilangan anakku, ini meninggal anakku. Fawajadtu alaihi wajdan syadidan, maka aku merasakan kesedihan yang sangat. Kalimat wajada bisa dari kata wujud, yakni aku dapati. Tapi wajada juga bisa bermakna marah. Wajada juga bisa bermakna sedih. Dan tentunya seorang sahabat nggak akan marah dengan musibah yang Allah atau seorang yang saleh, nggak mungkin marah dengan takdir yang Allah berikan. Sehingga yang dimaksud wajah dari sini adalah kesedihan yang sangat. Aku dapati wajdan syadidan, kesedihan yang sangat. Faqultu, maka aku katakan ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah engkau tidak pernah mendengar dari Nabi SAW sesuatu hadis yang tusakhi bihi anfusana, yang meringankan jiwa-jiwa kami atau menghibur jiwa-jiwa kami. Tusakhi maknanya tutayyib bihi anfusana. Tutayyib, memperbaiki. Karena hatinya sedang sedih, sedang patah, sedang luluh, sedang luka, kehilangan anaknya. Ya Aba Hurairah, apakah engkau enggak pernah mendengar satu hadis yang bisa meringankan beban ini atau bisa menenteramkan hati ini dari musibah yang aku dapati an mautana, atas kematian yang kami alami ini? Qal, kata Abu Hurairah, aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, sigharukum da'amisul jannah. Anak-anak kecil kalian itu da'amisul jannah. Yang disebut dari tadi al-walad, salah satu aulad, walad, semuanya sighar. Kalau gede sudah tidak lagi dianggap sebagai walad. Kenapa demikian? Karena masing-masing sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Artinya dia sudah dewasa, maka dia akan bertanggung jawab atas amalan sendiri. Tetapi kalau anak itu masih kecil, maka ini yang berkait dengan orang tua. Qala sigharukum, anak-anak kecil kalian itu da'amisul jannah. Da'amis bentuk jamak dari du'mus. Du'mus adalah duwaibah, satu binatang yang tinggal di air
yang la tufariquhu, yang tidak pernah memisahkan diri dari air. Maknanya anna hadas saghir fil jannah la yufariquha. Artinya anak kecil tadi akan dalam surga dan gak akan berpisah dari surga. Akan terus di sana. Seperti du'mus dalam air tidak keluar dari air. Agak berbeda. Kalau 2 hadis atau 3 hadis yang sebelumnya berbicara tentang keutamaan orang tua yang kehilangan anaknya. Tapi kalau di sini tentang anak itu sendiri. Di mana? Di dalam jannah. Ini pun sungguhnya bisa menghibur orang tuanya bahwa anakmu di dalam jannah. Anak-anak kecil kalian. Barakallahu fikum. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang anak-anak yang meninggal di waktu kecil sebelum balik. Dan ikhtilafnya sangat panjang. Masing-masing dengan dalil-dalil, masing-masing dengan hujjah. Di antaranya mereka yang berpendapat bahwa anak-anak muslim dalam surga, anak-anak kafir dalam neraka. Itu pendapat pertama. Alasannya hadis-hadis seperti ini. Yang dikatakan bahwa selamat engkau, anakmu menjadi burung-burung dalam jannah. Ada lagi yang menyatakan dalam hadis, bergembiralah, sesungguhnya anakmu akan menjadi du'mus dalam jannah. Dan berbagai macam riwayat-riwayat yang seperti itu, yang mengesankan bahwa anak-anak kaum muslimin di surga. Tetapi ada hadis yang dibawakan oleh para ulama yang lain untuk menyatakan belum tentu. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menengok anak yang meninggal atau bertakziah kepada keluarganya, beliau berkata, "Tuba, selamat, akan menjadi burung-burung di surga." Kata Nabi mengiringnya bersama. "Awa ghairi dzaliki ya Aisyah?" Apa tidak selain itu wahai Aisyah yang diucapkan? Kenapa? Karena Aisyah seakan-akan memastikan bahwa anakmu jadi burung dalam jannah atau menjadi ahli jannah. Kata Nabi, "Awa ghairi dzalika?" Apakah tidak selain itu? Apakah tidak yang itu ya Aisyah? Ini apakah kata-katanya yang lain, jangan kalimat itu. Diceritakan oleh Nabi bahwa Allah menciptakan manusia dan membagi hadza fil jannah wa hadza fil nar. Ini dalam neraka, dalam surga. Maka walaupun dia dalam keadaan masih belum balik, sudah tercatat di sana siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Sepertinya bertentangan dengan yang tadi. Maka para ulama membahas. Sebagian mereka menganggap bahwa hadis itu berarti membatalkan hadis yang lalu. Sebagian lagi menyatakan bukan membatalkan dan tidak bertentangan. Tetapi ucapan kita harusnya jangan kepastian. Jadi ditegur pada Aisyah tadi, jangan kepastian bahwa anakmu dalam surga, jangan. Tapi doakan. Bahasanya bahasa berdoa. Mudah-mudahan menjadi du'mus dalam jannah. Mudah-mudahan menjadi burung-burung dalam jannah. Mudah-mudahan akan begini, mudah-mudahan akan begitu. Harapan. Sehingga dua hadis ini tidak bertentangan. Hadis-hadis yang mengesankan seakan-akan anak-anak muslimin menjadi da'amil sul jannah. Dan ini hadis yang sahih dalam silsilah al-ahadits sahihah. Atau tuyur fil jannah. Atau dengan bahasa yang seperti itu yang menunjukkan bahwa anak-anak kaum muslimin dalam surga. Tetapi jangan memastikan, karena ada hadis lain yang menyatakan bahwa semua mereka nanti akan diuji yaumul qiyamah. Anak-anak yang belum dewasa, juga orang-orang yang tidak sadar, tidak waras, nanti akan diuji yaumul qiyamah dengan satu ujian.
yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang memang pantas dalam surga dan siapa yang pantas dalam neraka. Dalam beberapa hadis lain mengatakan, "Wahai Aisyah, engkau tidak tahu keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui nanti mereka kalau dewasa jadi apa." Artinya Allah Maha tahu bahwa ini kalau dewasa jadi begini, maka masuknya surga. Ini kalau dewasa jadi begini, maka masuknya ke dalam neraka. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, walaupun ada ikhtilaf yang panjang lebar masalah ini, tetapi terlihat apa-apa yang rajih dalam masalah surga dan neraka, jangan memakai bahasa yang pasti. Jangan memakai bahasa kepastian. Ucapkan saja mudah-mudahan menjadi taming dalam jannah. Mudah-mudahan menjadi burung-burung dalam jannah. Mudah-mudahan akan menjadi syafi' nafi'. Apa syafi' nafi'? Akan berikan syafaat untukmu. Ketika dia masuk jannah, dia akan meminta, "Ya Allah ibuku, ya Allah bapakku." Ini syafi'. Syafi'. Nafi' bermanfaat. Sehingga barakallahu fikum, pada bapak dan ibu, pada orang tua yang kehilangan anaknya, hendaklah bergembira dengan berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Bahwa anak itu akan bisa menjadi manfaat nantinya. Yaumul qiyamah. Dengan syarat engkau sabar, engkau mengharapkan hisab, berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar anak tersebut menjadi syafi' nafi'. Syafi' memberikan syafaat, nafi' memberikan manfaat. Kembali kepada kitab. Qala fiqhul hadisnya di sini. Inna atfal al-muslimin yadkhuluna al-jannah wa yatajawwaluna fiha. Bahwa anak-anak kaum muslimin akan masuk surga dan mereka berkeliling di dalam surga, masuk ke rumah-rumah mereka dan berkeliling kemanapun mereka suka. Wala yamna'una min mawdi'in fiha, dan tidak terhalang anak tadi untuk masuk kemanapun dalam surga. Ini makna ungkapan du'mus atau da'amisul jannah. Baik, hadis berikutnya. Qala haddatsana Ayyash قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم. Perhatikan ya khonidun a'azakumullah syarat ini. Ini syarat yang harus agar seseorang mendapatkan keutamaan yang dijanjikan. Qala fahtasabahum dakhala al-jannah. Qulna ya Rasulullah wasnani? Qala wasnan. Qultu li Jabir wallahi ara law qultum wahidun laqala wa ana adunnuhu wallahi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, berkata kepada kami Ayyash, qala, dia berkata menyampaikan kepada kami Abdul A'la, dia berkata menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Ishaq, dia berkata menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith dari Mahmud ibn Labid, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man mata lahu thalathatun minal walad. Siapa yang meninggal baginya 3 orang anak? Ini siapa yang kehilangan 3 anak? Meninggal, siapa yang kehilangan 3 anaknya karena wafat? Fahtasabahum, dan dia sabar mengharapkan hisab. Ini mana ihtisab? Ihtisab ini syarat. Keutamaan ini enggak akan didapat kalau dia mengeluh, tidak sabar, mencaci maki takdir,
marah-marah kepada Allah, marah-marah kepada takdir, maka tentunya harapan atau fadilah tadi hilang. Sehingga syaratnya fahtasabahum. Kehilangan 3 anaknya, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah, sabar. Maka dia dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Qulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2? Bukan kehilangan 3 anaknya, tapi kehilangan 2. Kata Nabi, wasnani, juga 2. Qultu li Jabir, aku katakan kepada Jabir, demi Allah, aku melihat, kalau saja kalian berkata, bagaimana kalau 1? Laqala, misalnya Nabi pun berkata, iya, juga 1. Qala wa ana adhunnuhu, dan aku pun menduga demikian. Wallahi, demi Allah. Kalau kita akan mengatakan 1, bagaimana kalau 1? Nabi pun akan berkata juga 1. Qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Hafs ibn Ghayath qala sami'tu Talq ibn Muawiyah wa huwa jadduhu qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah anna imra'atan atat an-nabiyya, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sabiyyin, dengan seorang anak. Faqalat, kemudian berkata, ud'u Allah lahu, ya Rasulullah, doakanlah untuknya, untuk anak ini. Faqad dafantu thalathatan, aku sudah mengubur 3 anakku, jadi sudah kehilangan 3 anakku. Faqala ihtadarti bihidarin syadidi minan nar, engkau telah berlindung dengan benteng yang sangat kokoh dari api neraka, dengan kehilangan 3 anak tadi. Dan ini sepertinya hadis yang sudah lewat ya, terulang. Apakah dengan sanad yang sama atau sanad yang berbeda? Nah, berbeda ya, Masya Allah. Kalau sanadnya berbeda, sama sepertinya, awalnya saja berbeda, maka dia akan menguatkan. Barakallahu fikum. Dan di sini dianggap sama, dikatakan taqaddama, sudah lewat syarahnya. Nah, sudah lewat takhrijnya. Qala rahimahullah. Hadis yang berikutnya. Haddatsana Ali, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna la naqdiru 'alaika fi majlisik. Fawa'idna yawman na'tika fihi. Faqala maw'idukunna baytu fulan. Fajahunna lidzalika alwa'd. Wa kana fi man haddathahunna ma minkunna imra'atun yamutu laha 3 min alwaladi fatahtasibuhum illa dakhalatil jannah. Faqalat imra'atun aw 2, qala aw 2. Kana Suhailun yatashaddad fil hadis wa yahfaz wa lam yakun ahadun yaqdir an yaktuba indahu. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari rahimahullah sampai kepada Abu Hurairah, menceritakan datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna la naqdir alaika fi majlisik. Ya Rasulullah, kami enggak bisa berbicara kepadamu di majlismu ini. Ya, di majlisnya ada ikhwan, ada laki-laki, ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka wanita tadi berkata, wa'idna yawman na'tika fi, janjikanlah kepada kami 1 hari di mana kami bisa mendatangimu. Minta disediakan waktu untuk para wanita bertanya. Faqala maw'idukunna baitu fulan. Baik. Janji kita adalah di rumahnya si fulan. Jadi suruh kumpul para wanita tadi di baitnya si fulan. Maka pada janji atau pada waktu yang ditetapkan, Nabi datang ke tempat tersebut. Di balik hijab sudah ada para wanita yang menunggu. Wa kana fi man haddatsahunna, dan di antara mereka ada wanita tadi yang sudah minta dijanjikan.
Wa kana fi ma haddatsahunna, dan di antara apa yang disampaikan oleh Nabi SAW saat itu dalam pengajian khusus ini para wanita, di antara ucapannya qal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min kunna imra'atun, tidaklah dari kalian satu orang wanita yang yamutu laha salasatun, yang meninggal 3 orang anaknya, fatahtasibahum, kemudian dia meminta harapan kepada Allah SWT, artinya sabar dan mengharapkan hisab, tahtasib, illa dakhalatil jannah, kecuali wanita tadi akan masuk surga. Nah, ini yang sudah kita katakan tadi, bahwa syaratnya apa? Ihtisab. Ihtisaban, mengharapkan hisab. Sabar dan ihtisab. Isbiri wahtasibi. Faqalat imra'atun, maka seorang wanita bertanya, awithnan, bagaimana kalau 2? Qalat awithnan. Qala, Nabi bersabda, awithnan, juga 2. Kana Suhailun yatashaddad fil hadis wa yahfaz. Bahwa Suhail adalah seorang, Suhail bin Abi Saleh ya. Lihat di rawinya ada nama Suhail bin Abi Saleh. Kana yatashaddad fil hadis, beliau sangat teliti dalam masalah hadis. Wa yahfaz, dan sangat hafal. Walam yakun ahadun yaqdir an yaktuba indahu. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menulis di sisinya, karena cepatnya dia atau lancarnya dia ketika membaca, ketika menyebutkan hafalannya, hampir-hampir enggak ada yang bisa nyatat. Ini akhir juzul awal, yatluhu fil juz'i tsani. 6. Juz sekali, juz pertamanya. Halo, nak soal. Sampai sini ada pertanyaan? Nah. Iya. Inti jadi sabar itu di awal. Karena memang ketika orang kena musibah, itu sakitnya itu di awal. Kalau sudah sekian lama, sudah mulai berkurang. Ya, kalau dia bertobat, itu kan kesalahan, sebuah dosa. Apa yang dia lakukan di awal itu sebuah dosa. Ketika dia gerutu, ketika dia marah, ketika itu sebuah kesalahan, sebuah dosa. Harusnya sabar itu di situ. Harusnya dia jangan berbuat seperti itu. Itulah sabar. Tapi kalau setelah sekian lama, kemudian udah saya enggak udah, itu namanya bukan sabar, sudah kelewat. Yang waktu itu yang salah. Tinggal dia bertobat. Apakah diterima taubatnya atau tidak, itu saja. Mana? Namanya sabar itu fi sadmatil ula. Sadmah al-ula itu pukulan pertama. Saat itu kita diuji oleh Allah Ta'ala. Setelah itu kan menurun gitu. Dan itu kejadiannya kepada hadis yang tadi, wanita yang di kuburan tadi. Dikatakan isbiri wahtasibi, apa jawab wanita tadi? Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Pasal 3. Baru ketika setelah berapa lama dikasih tahu bahwa yang tadi berbicara Rasulullah, baru dia ketakutan, datang Rasulullah, ya Rasulullah, aku begini. Dikatakan innamas sabr fi sudmatil ula. Yang namanya sabar itu di awal tadi. Tuh, yang namanya sabar. Nah, sudah banting-banting barang, sudah merusak semuanya, baru kemudian sabar. Telat. Nah, ya sama. Kaidahnya begini, setiap musibah kalau dia hadapi dengan sabar, dia dapat pahala. Itu kaidahnya. Tentang pahalanya beda-beda, itu tergantung seberapa ujian dan beratnya, tergantung seberapa bebannya. Tapi selama itu musibah dan dihadapi dengan sabar, maka itu dapat pahala insyaallah. Bahkan bisa jadi lebih berat. Meninggal, selesai. Tapi kalau cacat, terus menjadi beban dia selama hidupnya. Makan harus disuapin sampai gede.
tidak bisa berbuat apapun, lumpuh di kamarnya. Itu berat bagi seorang ibu, seorang bapak. Tentunya pahala akan mengikuti beratnya beban. Inna 'idhamal jaza bi'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya beban yang dia pikul. Semakin berat suatu ujian, semakin tinggi pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.